Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Bus Repair. Kali ini kita dapat pasien iPhone XR ya, dengan kondisi LCD-nya berkedip guys, atau LCD-nya dia sudah error ya. Dan kondisi kayak gini sudah saya pastikan ini pasti ke LCD-nya guys. Untuk turutannya kita cek dia masih normal ya. Jadi untuk iPhone itu beda sama Android. Kalau iPhone itu untuk setiap hardware-nya ada ID-nya guys. Jadi kalau Android tinggal kita ganti tanpa copy ID. Cuman untuk iPhone ini kita harus copy ID guys. Untuk alat kopinya sendiri juga ada sendiri. Di sini untuk LCD kita akan ganti yang kayak gini ya. Jadi nanti akan kita pindahkan ID-nya supaya kalau dicek di Triutol itu semuanya masih hijau semua guys. Artinya untuk LCD tetap LCD ori-nya dengan ID yang sama gitu ya. Dan untuk alatnya sendiri saya menggunakan Qianli ya untuk copy ID-nya. Oke, langsung saja untuk eksekusinya kita buka dulu HP-nya guys. Bentar, ini saya tata untuk tempatnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, saya sarankan untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar guys. Jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan di komentar. Untuk iPhone XR sebelumnya kita pasangin ground dulu supaya tidak konslet ya. Dan di bawah sini ada dua baut, jadi kita buka dulu untuk dua baut di bawah deket charger. Dan untuk iPhone biasanya untuk baut-bautnya beda-beda guys, jadi saya sarankan dihafalin ya. Biasanya saya memisahkan untuk baut casing, terus baut LCD dan sebagainya saya pisahkan. Selanjutnya jika baut yang dua tadi udah dilepas, baru kita buka untuk LCD nya guys. Oke, sebelum lepas soketnya jangan lupa untuk HP-nya dimatikan dulu. Setelah itu kita putuskan tegangan dari baterainya guys. Jadi yang kita lepas adalah baterai dulu. Tetapi untuk HP ini kayaknya sudah pernah dibongkar ya, karena beberapa bautnya sudah hilang. Jadi ini untuk penutup baterainya cuma tinggal satu baut aja guys. Jadi yang jelas untuk HP ini sudah pernah dieksekusi. Oke, setelah kita buka penutup baterainya, baru kita copot soket baterainya guys, supaya tidak ada konslet waktu kita lepas soket yang lain ya. Khususnya untuk iPhone itu ngeri-ngeri sedap, jadi beda dengan Android. iPhone syarat utama harus lepas baterai sebelum eksekusi hardware lainnya. Jadi untuk baut-bautnya dihafalin ya, karena bautnya beda-beda. Jadi di sini untuk biasanya trik saya untuk membedakan baut itu saya kasih tempatnya itu berbeda-beda guys. Jadi kita nanti nggak bingung ini baut yang mana, ini baut yang mana kayak gitu. Dan ini untuk LCD-nya sudah terbuka. Jadi sebelum kita pasang yang baru, kita copy dulu ID dari LCD yang lama atau LCD bawaannya. Untuk ngopinya kita masukkan soketnya di alat ini ya. Ini namanya eCopy Plus dengan merek Qianli. Kita klik read atau klik baca. Setelah itu udah di backup, kita masukkan ke LCD yang baru. Jadi nanti fungsinya untuk trutonnya supaya dia bisa ikut di LCD yang baru ya. Selanjutnya yang udah kita copy tadi kita pastekan atau kita tuliskan di sini. Kita tunggu untuk prosesnya ini cepat, sekitar 5-10 detik aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi beda sama Android. Sekali lagi untuk iPhone semua hardware-nya ada ID-nya, khususnya di LCD, di baterai kayak gitu. Dan untuk LCD-nya di sini biasanya beberapa LCD yang biasa ya atau yang KW itu ada apa namanya gembreng sih kalau bahasa Jawa. Cuman untuk ini karena LCD-nya saya menggunakan LCD Insel, jadi tidak perlu pindah gembrengnya guys. Gembreng itu apa bahasa Indonesianya? Plat, kayak plat ini loh guys. Jadi plat pelindung LCD, jadi kayak gitu. Untuk ini kebetulan untuk platnya LCD-nya sudah ada, jadi kita tinggal pindahin kamera atau namanya kalau iPhone tuh bahasa kerennya apa ya, Face ID. Nah itu Face ID-nya kita pindahkan. Jadi kita tinggal pindahkan Face ID kalau pakai LCD yang saya gunakan di sini ya. Untuk trutonnya sudah kita pindahkan ke LCD yang baru. Dan seperti biasa untuk baut diamankan ya. Jadi biar teman-teman ingat itu, kalau trik saya ya
di tempatnya nggak dijadikan satu, intinya kayak gitu. Setelah kita lepas Face ID nya, kita masukkan di LCD yang baru. Dan buat teman-teman, jika ada yang tidak berani mengerjakan atau butuh jasa untuk pemasangan atau sekaligus LCD-nya sekalian, jadi terima jadi, bisa kita bantu. Untuk yang dekat bisa merapat langsung ke alamat kita, dan yang jauh khususnya luar kota bisa dikirim ke alamat kita. Untuk informasi lebih lanjut silahkan WhatsApp admin di 089524077858, atau saya sertakan di deskripsi untuk nomor WhatsApp admin ya. Nanti kita balas di jam kerja admin. Yang jelas untuk hari Jumat tidak dibalas karena untuk hari Jumat kita libur, guys. Oke, selanjutnya sebelum kita pasang ke mesin, untuk LCD-nya di sini karena LCD baru jadi ada plastik atau mikanya ya. Ini kita lepas dulu dan kita cek untuk fisiknya. Biasanya untuk fleksibel dia ketekuk, itu perlu kita cek juga supaya nanti LCD-nya itu awet, guys. Dan di tempat kita untuk pergantian LCD semuanya ada garansi ya. Untuk garansi biasanya nanti tergantung kualitas LCD. Jadi biasanya kita kasih pilihan mulai dari kualitas, harga, sama garansinya. Selanjutnya kita pasang LCD-nya ke mesin, dan Face ID-nya jangan lupa ditancapkan juga soketnya karena ini untuk iPhone penting juga. Jadi selain kamera belakang, dia fungsinya hampir sama dengan sidik jari. Setelah kita pastikan soket terpasang sempurna, baru kita kembalikan penutup soketnya atau penutup fleksibel. Di sini untuk iPhone penting, beda sama, sekali lagi beda dengan Android. Untuk iPhone itu dia spesial, guys. Jadi dari segi hardware sama softwarenya dia spesial, makanya dari situ harganya sedikit berbeda. Bukannya sedikit lagi ya, tapi banyak beda jauh sama Android. Harganya selisihnya banyak banget. Jadi biasanya pengguna iPhone itu dia mengutamakan privasi. Jadi jika teman-teman punya privasi, khususnya ada sesuatu data yang penting, itu saya sarankan menggunakan iPhone. Cuman saya tidak ada endorse dari iPhone karena untuk kualitasnya hampir semua orang sudah mengakui iPhone. Dia unggul di, menurut saya sih sebagai teknisi HP, menurut saya di software dia unggul di privasi. Untuk hardwarenya ya emang lumayan bagus sih, tapi meskipun bagus dan semahal apapun pasti saya jamin suatu saat rusak juga. Jadi kayak gitu ya. Untuk Android biasanya kalau saya sendiri sih karena nggak ada kebutuhan khusus dan HP pribadi saya juga Android, jadi saya meskipun bilang iPhone dan saya juga bukan pengguna iPhone. Oke, selanjutnya baru kita tutup kembali untuk LCD-nya, guys. Di sini untuk penutupan kalau saya lebih nyaman menggunakan jari, jadi kita bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak wajar, semisal itu kadang ada fleksibel yang belum pas dan sebagainya. Jadi untuk jari kalau saya pribadi lebih sensitif, jadi kayak gitu, Bu. Next kita kembalikan dua baut di sini, baru kita coba untuk menyalakan. Dan sebelum dinyalakan biasanya ada quality control untuk pemasangan atau kerapian LCD-nya. Kita tunggu sampai dia masuk menu, dan karena tadi kita ngopi ID atau True Tone-nya, kita coba cek nanti setelah masuk menu, kita coba cek True Tone-nya. Jika True Tone sudah aktif artinya berhasil untuk kopinya, guys. Jadi buat teman-teman jika pernah ganti LCD dan True Tone-nya kayak gini, ininya nggak aktif atau nggak ada, itu saya pastikan untuk LCD-nya cuma diganti via hardware saja tanpa mengcopy ID. Dan jika kalian merasakan hal yang kayak gitu, bisa ada dibawa ke tempat kami, kita copy atau kita benerin True Tone-nya, meskipun untuk LCD bekasnya tidak ada.